Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa terus melakukan peningkatan pengetahuan kita. Ya, kesempatan ini selain juga berasal dari kondisi yang saat ini sedang berlangsung. COVID ini membuat kita memiliki kesempatan yang banyak, salah satunya diantaranya tetap belajar. Hal ini kita kemudian dapatkan dari upaya kita untuk menemukan solusi untuk tetap melangsungkan sistem pembelajaran itu berjalan. Olehnya kita masih tetap bisa belajar. Kesempatan ini yang kemudian insya Allah membawa kita ke surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Rezeki kesehatan juga tidak kalah pentingnya, karena banyak yang kemudian faktanya kita temukan yang tidak bisa lagi mengembangkan jati dirinya sebagai manusia karena sudah mungkin lagi sakit atau korban daripada pandemi saat ini. Baik, para peserta didik yang saya hormati, nah untuk sosiologi hukum ini kita perlu pahami bahwa di sini ada penguasaan terhadap pengetahuan. Jadi penguasaan terhadap pengetahuan kita diharapkan untuk memiliki kemampuan menganalisis masalah hukum positif yang sedang berlaku, ya, ius konstitutum yang sedang berlaku, dan kita juga memprediksi yang kemudian bagaimana hukum yang kita cita-citakan nantinya. Jadi di sini mata kuliah ini kemudian memberikan kita, mendorong kita untuk memiliki kemampuan analisa yang tajam. Kita juga diharapkan untuk menguasai konsep umum filsafat hukum dan ilmu-ilmu pengetahuan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan komprehensif, ya. Jadi di sini nantinya kita memiliki keterampilan secara umum menyusun deskripsi saintifik dari hasil kajian. Jadi ini saya sudah tuangkan juga nanti di kalam. Anda bisa melihat kompetensi dari mata kuliah ini, ya. Sosiologi hukum bagi saya ya sangat memiliki peran terhadap peneliti hukum sebagai penstudi hukum dan pengemban ilmu hukum. Jadi kemampuan kita nanti untuk melakukan riset sesuai dengan karakteristik metode penelitian hukum yang baik. Jadi kita nanti diharapkan juga mampu menyelesaikan persoalan dengan melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data untuk menjawab problematika yang terjadi. Jadi kita menyajikan banyak data yang nantinya bisa berfungsi untuk membangun atau mengkonstruksi sebuah hukum yang dicita-citakan tadi, ya, seperti yang saya sampaikan semula. Baik. Dalam pertemuan kedua ini, sebenarnya sosiologi hukum itu adalah ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia sebenarnya. Kalau ilmu sosiologi itu, ya, dia mengkaji tentang kehidupan antar manusia. Di mana antar manusia itu, kalau kita berbicara tentang antar manusia itu, di dalamnya ada kita memahami bagaimana kemudian latar belakang terdiri lahirnya sebuah masyarakat atau kelompok masyarakat, ya.
di dalam sebuah masyarakat itu terdapat susunan atau pola kehidupan sosial dari golongan dan kelompok. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sebuah masyarakat ada struktur masyarakat yang uh, terbangun, baik itu yang disahkan uh, atas perintah undang-undang atau tidak, tapi di dalam kehidupan bermasyarakat ini terdapat pola-pola kehidupan sosial sehingga menuntut untuk adanya susunan di dalam masyarakat itu. Jadi ada masyarakat yang dapat mempengaruhi masyarakat lain dan ada terdapat masyarakat yang dipengaruhi oleh susunan masyarakat yang dapat mempengaruhi atau sebuah golongan dari masyarakat yang mampu mempengaruhi masyarakat lain atau golongan masyarakat yang dipengaruhi oleh golongan masyarakat lain. Jadi di sini juga dalam masyarakat itu tentu akan mengkaji tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah kemasyarakatan, mengkaji tentang perubahan dan pembaruan di dalam masyarakat. Nah, di sini kemudian sosiologi hukum merupakan satu cabang ilmu pengetahuan ya, yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Untuk mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum, ya. Jadi untuk sosiologi hukum ini kita kemudian mempelajari masyarakat khusus dalam bidang kajian hukum. Jadi kita meminjam pendekatan ilmu sosiologi ini ya untuk melihat masyarakat hukum ya dengan kacamata sosiologi ya. Jadi kita melihat masyarakat yang berperilaku baik sesuai dengan hukum atau tidak bersesuai dengan hukum dari kacamata sosiologi. Nah, gejala-gejala sosial ini meliputi struktur sosial dan proses sosial. Nah, gejala sosial ini kalau kita lihat kenapa kemudian terbangun sebuah struktur sosial. Nah, di sini misalnya Anda bisa mengamati dalam sebuah masyarakat, dalam penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam masyarakat, ada pihak-pihak yang kemudian mempengaruhi untuk mendirikan sebuah metode untuk menyelesaikan persoalan. Nah, inilah yang kemudian gejala sosial ini membentuk struktur hukum yang mampu untuk membuat sebuah masyarakat itu kembali ke seimbang seperti sedia kala dan yang seperti bagaimana diharapkan itu. Jadi ini adalah proses sosial. Nah, Cicero berpendapat bahwa di mana ada hukum, di situ ada masyarakat, atau biasa diistilahkan dengan ubi ius, ibi society. Nah, peserta didik yang saya hormati, jadi yang kita harapkan dari pendekatan sosiologi hukum ini sebenarnya kita menginginkan sebuah hukum yang utuh. Dia mengandung asas hukum, norma hukum, dan aturan hukum. Ya. Nah, untuk ilmu sosiologi hukum ini terdapat dua pola yang dikenal oleh masyarakat dunia. Yang pertama adalah dikenalnya sosiologi hukum ini dengan peristilahan sosiologi of law. Ya, ini pencetusnya adalah Jürgen Ehrlich dari Jerman dan sociological jurisprudence oleh Raskipon. Ya, nah baik sosiologi hukum maupun sociological jurisprudence tumbuh dan berkembang di waktu yang bersamaan di abad 20 di dua benua yang berbeda. Jadi di Eropa ya, dikenal dengan sosiologi hukum, ya, sosiologi of law, ya, yang Jürgen Ehrlich tadi berasal dari Jerman. Ini dikenal ilmu ini di Eropa ya.
dan sociological jurisprudence dikenal di Amerika, dan pencetusnya Rusty Paul, ya. Sosiologi of law cabang dari sosiologi umum, ya. Sehingga penyelidikan yang dilakukan terletak pada lapangan sosiologi, ya, dengan membahas hubungan-hubungan antara fenomena kehidupan kelompok dengan hukum, ya. Jadi dia kecenderungannya seperti itu, ya. Dia melakukan penyelidikan, ya, pada lapangan sosiologi dengan membahas hubungan-hubungan antara fenomena-fenomena kehidupan berkelompok dengan hukum. Ada masyarakat yang kemudian mengikuti, ya, aturan main sebagaimana apa yang tertuang dalam pedoman, yaitu hukum, pedoman berperilaku, ya, hukum. Nah, ada yang kemudian kehidupan masyarakat berkelompok itu tidak patuh terhadap pedoman berperilaku yang telah ditentukan dalam sebuah wilayah. Nah, inilah kemudian sosiologi hukum kemudian membahas hubungan-hubungan antara fenomena kehidupan berkelompok dengan hukum. Sociological jurisprudence melakukan penyelidikan, ya, yang mendalam, ya. Jadi social legal science dengan upayanya melihat hubungan pertalian, ya, antara hukum dan masyarakat. Ya, jadi dia melakukan penyelidikan hukum secara mendalam. Ya, dia mau melihat bagaimana kemudian hukum itu, ya, dia melihat bagaimana kemudian membuat sebuah hubungan pertalian antara hukum dan masyarakat, serta cara penyesuaian hubungan penertiban perilaku yang menyangkut kehidupan berkelompok, ya. Jadi bagaimana kemudian dalam konsep sociological jurisprudence ada upaya untuk melihat hubungan pertalian. Bagaimana kemudian masyarakat bisa berhubungan dengan sebuah hukum ini, bisa menciptakan sebuah mekanisme, misalnya dalam menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, serta bagaimana kemudian mereka menyesuaikan hubungan penertiban perilaku yang menyangkut kehidupan berkelompok. Ya, setelah mereka dalam satu kelompok itu memiliki pertalian antara satu masyarakat, kelompok masyarakat dengan hukum, bagaimana kemudian satu kelompok masyarakat yang terdiri dari banyak individu ini melakukan penyesuaian secara masif, ya, sehingga adanya hubungan penertiban perilaku yang menyangkut kehidupan berkelompok ini bisa disepakati bersama oleh masyarakat, sebuah masyarakat, ya. Jadi sociological of law menitik beratkan kajiannya pada suatu ilmu umum tentang masyarakat dalam realitas sosial sebagai realitas hukum. Sedangkan sociological jurisprudence menitik beratkan kajiannya sebagai suatu ilmu khusus. Jadi dia menitik beratkan kajiannya sebagai suatu ilmu khusus tentang hukum dalam realitas. Jadi ini yang disebut dengan socio-legal science. Jadi adik-adikku sekalian, kedua hal ini sama-sama melakukan penyelidikan bagaimana kemudian sebuah kelompok masyarakat itu membuat hukum dan melakukan hubungan-hubungan dengan hukum, sehingga ini menjadi pedoman mereka berperilaku di tengah masyarakat, ya. Sama-sama keduanya menitik beratkan kajian mereka
tentang hukum dan masyarakat, namun ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, yang menjadi harapan saya dari kedua bentuk apa yang berkembang di Eropa dan di Amerika ini, saya harapkan Anda sekalian mampu untuk menjelaskan seperti apa sih Anda mendeskripsikan perbedaan antara sosiologi of law dengan sosiological jurisprudence ini. Ya, yang saya ingin dapatkan dari Anda adalah pemahaman kalian terhadap kedua konsep yang berlaku di dua benua ini. Ya, sama-sama menitik beratkan pada kajian hukum dan masyarakat, namun ada perbedaan dalam bertindak ketika mereka mengkaji secara mendalam tentang sosiologi hukum ini. Cobalah untuk memberikan contoh, ya. Anda kemudian melakukan tindakan pembelajaran aktif, mencatat, menceritakan bagaimana bentuk konkret dari apa yang dilakukan oleh para pengemban sosiologi of law dan para pengemban sosiological jurisprudence. Jadi berikan contoh aja. Saya ingin mengukur pemahaman kalian terkait materi ini. Jadi berdasarkan perbedaan-perbedaan itu, maka jelaslah kita harus memaparkan, harus memahami kedua bentuk ya materi terkait hukum dan masyarakat ini. Jadi jelaslah bahwa sosiological jurisprudence dan sosiological jurisprudence sebagai pakar hukum yang dipandang sebagai karangan tentang ilmu hukum ditinjau dari kacamata sosiologi. Kalau sosiologi of law dipandang sebagai karangan tentang percobaan sosiologi hukum. Nah, untuk Indonesia, mereka kemudian para pengemban ilmu hukum kemudian mengembangkan, ya, kemudian mengkaji secara mendalam kedua konsep yang lahir baik dari Eropa maupun Amerika ini. Nah, sociological jurisprudence ini sebenarnya law in book, law in action, ya. Jadi aliran sociological jurisprudence ini dia fokus pada problema kesenjangan yang terjadi. Namun sayangnya tidak memberikan solusi. Nah, karena hanya memaparkan kesenjangan, namun tidak menjelaskan penyebab daripada kesenjangan tersebut. Ya. Jadi sebenarnya kritikan terhadap aliran ini atau pandangan ini yang berkembang di dunia, di benua Amerika, kritikannya adalah the gap is described but is rarely explained. Ya, maksudnya ada kesenjangan, ya, yang dipaparkan tapi minim penjelasan. Jadi maksudnya di sini hanya mengkaji secara mendalam tentang adanya kesenjangan-kesenjangan, adanya bentuk-bentuk pedoman perilaku. Namun kok tidak diaplikasikan secara maksimal oleh masyarakat, ya. Itu saja yang dilakukan penyelidikan. Dia lakukan penyelidikan itu, ya. Kemudian dia mengharapkan adanya orang lain yang dapat mengembangkan untuk memberikan jawaban. Jadi dia sekedar memberikan data-data terkait hukum dan masyarakat. Kalau sociology of law di sini dia melihat adanya hubungan timbal balik masyarakat,
yang di satu sisi pengaruh hukum terhadap masyarakat, di sisi lain pengaruh masyarakat terhadap hukum. Kemudian adalah yang menjadi hasil, yaitu data empirik yang dapat disajikan sebagai bahan dan pengembangan ilmu hukum empiris. Ya, jadi keduanya sebenarnya sangat penting, karena kalau keduanya digabungkan lebih komprehensif kajiannya, lebih lengkap. Karena satunya hanya memaparkan kesenjangan tanpa menjelaskan penyebab-penyebabnya, namun yang satunya Sociology of Law ini selalu melihat adanya hubungan timbal balik masyarakat, yang mana masyarakat itu sebenarnya bagaimana sih sebenarnya kalau masyarakat itu dipengaruhi oleh hukum, dan bagaimana sih pengaruh masyarakat terhadap pembentukan hukum. Ya, jadi dia juga membutuhkan data-data dari aliran-aliran sociological jurisprudence, sehingga kedua data yang dihasilkan baik sociological of law dengan sociological jurisprudence memberikan gambaran sebuah problematika yang komprehensif sehingga perlu diselesaikan. Jadi ada juga yang kemudian berpikir realis. Jadi dia berfokus pada perilaku, ya, misalnya pada hakim. Nah, di sini mungkin dalam salah satu contoh, apakah ada perbedaan, ya, menyangkut berat atau ringannya sanksi terhadap pelaku perilaku dikaitkan dengan gender? Coba saya kasih pertanyaan konkret gitu. Misalnya kalau hakim, perilakunya hakim, bagaimana sih perilaku hakim pria atau perilaku hakim wanita dalam memberikan sanksi pemerkosaan? Nah, ini adalah yang menjadikan sebuah kajian yang perlu, ya, mendapatkan tanggapan dari para pengemban ilmu hukum, ya. Nah, tujuan sosiologi hukum, tujuannya adalah dia kemudian keduanya ini, aliran ini memberikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diperlukan agar hukum nantinya dapat berlaku efisien sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tujuannya dia akan, ya, terus memberikan, ya, dia terus memberikan kondisi-kondisi sebanyak mungkin, sehingga yang tadi saya katakan bahwa nantinya kita lebih lengkap melihat problematika di tengah masyarakat. Apa masalahnya masyarakat dengan hukum ini? Kenapa mereka menaati? Kenapa mereka tidak menaati? Kenapa kemudian mereka sadar terhadap hukum? Ya? Kenapa mereka kemudian tidak sadar terhadap hukum? Jadi ada nanti kita belajar tentang ketaatan hukum dan kesadaran hukum, ya. Jadi beda keduanya itu. Jadi karena sosiologi hukum ini bertujuan untuk menyajikan sebanyak mungkin kondisi-kondisi yang diberlakukan agar hukum nantinya berlaku efisien. Jadi karena kita menginginkan setiap individu itu memiliki konsep bermasyarakat yang ideal, ya. Kita menginginkan sebuah kelompok masyarakat itu mempunyai perilaku yang ideal. Nah, menjadi sebuah kendala ketika individu itu tidak menemukan bentuk yang harmonis dalam lingkungan masyarakat. Banyak kan yang terjadi seperti ini. Kita menginginkan semuanya baik-baik saja. Tapi coba kalau kita lihat-lihat di kompleks kita, mungkin, ya, bagaimana perilaku mereka dengan masyarakat lain ketika selokan, ya, ada yang membuang sampah di selokan, ada yang tidak pernah membuang sampah di selokan, mengatur rapi masyarakat, mengatur rapi sampahnya, nanti diambil oleh petugas pengangkut sampah
ada yang membiarkan sampahnya tumpah-tumpah di selokan. Nah, ini kemudian kita dapat melihat ketika individu tidak menemukan bentuk yang harmonis. Selokan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat kompleks. Ini dapat menghambat atau membuat nyamuk, ya dapat tempat sarang nyamuk, tersumbat, banjir dan sebagainya. Nah, inilah salah satu bentuk yang tidak harmonis dalam lingkungan masyarakat. Ya, sehingga individu akan mencari ruang yang dapat menerima konsepnya dalam bermasyarakat. Inilah yang dilakukan oleh masyarakat ketika ada yang membuang sampah tidak suka dengan berperilaku kotor seperti itu, mereka akan pindah dari tempat itu, ya, dan mencari masyarakat yang sama dengan konsep, ya, berperilaku dalam kehidupannya. Ya, jadi terjadilah sebuah kelompok masyarakat yang saling sepakat untuk hidup damai dengan caranya masing-masing. Ya. Anda bisa kira-kira kasih contoh nggak? Apa aja? Bagaimana kemudian terjadinya sebuah kelompok masyarakat yang saling sepakat untuk hidup damai dengan caranya masing-masing? Banyak kan? Iya, banyak sekali. Di lingkungan kampus pun begitu. Ketika Anda ingin sarjana tepat waktu, mengapresiasi jerih payah orang tua Anda untuk membayarkan SPP Anda, maka Anda akan mencari lingkungan yang sesuai dengan Anda supaya Anda efektif untuk efisien dalam menggapai sarjana hukum. Anda kemudian mencari teman belajar bersama, ya. Anda meninggalkan teman-teman Anda yang dulunya ya datang ke kampus cuma di depan kelas main game, ya, mempengaruhi temannya di dalam kelas, berteriak, ya, datang ingin absen saja dan pulang. Ya, dia meninggalkan. Ya, ada juga yang mendatangi orang-orang yang seperti itu karena mungkin bosan melihat teman-temannya yang kerjanya belajar terus, kajian terus. Jadi dia kemudian mencari masyarakat yang saling sepakat untuk hidup damai dengan caranya masing-masing. Nah, saya meminta Anda untuk memikirkan kira-kira contoh yang seperti apa lagi, ya, yang masyarakat kemudian saling sepakat untuk hidup damai. Ya. Cobalah Anda untuk ceritakan. Ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang Anda mesti jawab, ya, ketika menghadapi sebuah masalah atau soal-soal di ujian nanti. Jadi di sini kemudian sosiologi hukum berupaya mengaitkan hukum dengan sosiologi, ya, karena adanya pola-pola yang perlu dikembangkan untuk hukum ini dapat sesuai dengan cita-citanya. Jadi adanya pendekatan hukum menggunakan pendekatan sosiologi, ya, adanya hukum dengan menggunakan pendekatan sosiologi yang kita kenal dengan sosiologi hukum ini, maka ada sebenarnya upaya yang dicari oleh hukum yang dilaksanakan oleh pengemban hukum seperti nanti Anda sekalian, agar semuanya ini efektif. Ya, jadi ada hukum yang lahir kemudian efektif. Jangan sampai hukum lahir kemudian tidak efektif, tidak ditaati oleh masyarakat. Tentu ini banyak kerugian di dalamnya. Karena dalam pembentukan hukum oleh legislatif itu tentu salah satunya membutuhkan anggaran. Ya. Jadi ketika pola normatif tidak mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat, maka sosiologi hukum lahir untuk mencoba memberikan masukan agar hukum itu dapat efektif di tengah masyarakat. Ya.
Jadi ini kadang melahirkan saling mengejek satu sama lain, ya. Kadang dilihat bahwa hukum normatif itu seperti menabuh genderang, menabuh di genderang sendiri, ya. Maksudnya hukum normatif itu terlalu kaku, tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan. Ini kadang kedua sering terjadi perdebatan antara kedua penganut aliran ini, ya, melihat pola-pola normatif yang kaku dan tidak mampu menyelesaikan persoalan, dan begitupun penganut aliran normatif yang terkadang melihat bahwa sosiologi hukum itu tidak memiliki bentuk liquid cair, dia bukan hukum, ya. Jadi sebenarnya sosiologi hukum ini berupaya, ya, untuk membuat untuk memenuhi kebutuhan konkret di dalam masyarakat. Apa kebutuhan konkret di dalam masyarakat? Coba kasih contoh. Saya kasih contoh nih sebenarnya. Satu, ya, Anda boleh yang lain. Misalnya Anda ingin hidup yang aman, hidup yang nyaman. Anda bawa uang 1 juta jalan-jalan, Anda ingin aman, ya. Jangan seperti yang kita dengar biasa berita, bawa 1 juta uang dibegal, kamu wanita dibegal, ya. Hukum ada untuk pelaku pembegalan, dikenakan sanksi, tapi kok masih membegal? Nah, sosiologi hukum ini kemudian hadir. Dia memusatkan perhatiannya dengan menggunakan metode-metode tertentu agar hukum ini efektif. Kalau ada hukum yang mengatur tentang pembegalan, cobalah hukum itu bisa efektif, itu bagaimana itu caranya? Dengan pendekatan normatif tidak bisa menyelesaikan masalah pembegalan ini, ya, sosiologi hukum hadir untuk mencoba menyelesaikan persoalan ini. Dia kemudian mempelajari kehidupan atau perilaku masyarakat terhadap hukum, dan hukum dengan masyarakat. Jadi ini memberikan tambahan atau masukan-masukan, ya. Cuman ada yang memang secara mix melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan sociological research, tapi ada juga yang masing-masing berkutat atau bertahan dengan metodenya masing-masing untuk menyelesaikan persoalan tersebut, ya. Jadi efektivitas hukum itu tidak perlu kita kaitkan dengan setuju atau tidaknya, setujunya masyarakat terhadap substansi maupun prosedur hukum, ya. Karena unsur-unsur esensial dari efektivitas hukum itu berpengaruh pada perilaku manusia, di mana hukum itu sebenarnya dapat dikomunikasikan, ya. Jadi pendekatan sosiologi kan seperti itu, dia nggak kaku, ya. Hukum sebenarnya seharusnya dapat dikomunikasikan, ya. Bagaimana kemudian ini bisa memberikan keadilan bagi kedua belah pihak, ya. Ada yang kemudian orang-orang yang dihukum mati menurut hukum yang normatif karena perbuatannya, tapi menurut pendekatan sosiologi hukum yang menginginkan efektivitas hukum, sebenarnya itu hukum perlu juga dikomunikasikan. Oke lah, apakah tidak ada solusi lain selain hukuman mati? Karena toh juga dari zaman dahulu kala sudah diberlakukan hukum mati,
Tapi masih banyak juga masyarakat yang tidak takut. Hukum itu tidak memberikan efek jerah atau tidak menakut-nakuti masyarakat untuk berperilaku jahat. Nah, inilah pendekatan sosiologi hukum hadir, ya, untuk bagaimana caranya semua serba efektif. Bisa jadi yang terkena hukuman mati memiliki keilmuan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga sebenarnya ia memiliki manfaat yang besar bagi umat manusia. Cuman ketidaktahuannya atau tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan kemampuannya, sehingga ia menggunakan jalan-jalan yang salah. Ya, jadi hukum bagi penganut aliran sosiologi hukum ini, dia selalu melihat bahwa hukum itu sebenarnya dapat dikomunikasikan, ya. Jadi sosiologi hukum ini juga bertujuan agar kita tidak melakukan penilaian terhadap hukum, ya. Bukan itu maksudnya hadirnya dengan lahirnya sosiologi hukum ini. Tingkah laku yang taat hukum juga merupakan objek pengamatan yang setara, ya. Jadi bukan kita ingin mengatakan bahwa hukum itu tidak baik untuk bagi masyarakat atau hukum ini baik untuk masyarakat. Sebuah hukum ini tidak baik bagi masyarakat dan hukum yang lain ini baik bagi masyarakat. Ya. Tidak seperti itu. Bukan maksudnya itu, bukan tujuannya seperti itu. Tapi sebenarnya yang ingin dilakukan adalah pengamatan yang setara. Artinya tidak sekedar menganalisa tentang objek kajian on rheumatic hate thoughts, tapi juga terhadap rheumatic hate. Ya, artinya tidak hanya mengkaji tentang kok bisa orang itu melakukan pelanggaran hukum atau kejahatan. Kok bisa mereka tidak menaati peraturan perundang-undangan. Bukan itu saja yang diamati, tapi yang diamati juga kok bisa ada yang lain dalam sebuah kelompok masyarakat itu yang taat terhadap hukum atau sadar terhadap hukum. Jadi ada pengamatan yang setara, ya. Jadi sosiologi hukum ini mendekati hukum dari segi objektivitas semata, dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang ada. Dia coba mendeskripsikan secara lengkap kok on rheumatic hate itu, dan dia mencoba mendeskripsikan secara lengkap rheumatic hate itu di dalam sebuah kelompok masyarakat. Olehnya menjadi masukan terhadap kajian sosiologi jurisprudence agar dapat menyatu dengan sosiologi of law demi memberikan penjelasan secara utuh. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa di Indonesia menganut keduanya karena menginginkan sebuah penjelasan yang utuh di tengah masyarakat yang majemuk dan beragam atau plural ini. Kerangka ajaran ini bertujuan untuk mengikuti laju dinamika dari dalam masyarakat Indonesia, ya, yang memungkinkan usaha dalam memutakhirkan norma-norma hukum. Ya, kita sudah lihat bahwa ada hukum yang dibawa oleh penguasa terlebih dahulu, ya. Kemudian kita mencoba melalui pedoman yang sudah diikuti oleh masyarakat itu, pedoman berperilaku hukum Eropa kontinental yang berlaku di Indonesia. Kita mencoba untuk memutakhirkan norma-norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat, karena ada kemudian norma-norma hukum yang tidak diakomodir di dalam aturan hukum di dalam masyarakat Indonesia. Ada hal-hal yang mungkin masih Anda kurang pahami. Saya membutuhkan keaktifan kalian. Pertanyaan-pertanyaan saya dalam video ini juga sangat penting untuk Anda jawab, dan himbauan-himbauan atau tugas-tugas Anda dalam video ini yang tadi
Saya mengharapkan Anda memberikan contoh-contoh supaya Anda dapat lakukan, memberikan contoh, mencatat pakai tulisan tangan, mendeskripsikan, menggambarkan, boleh ya. Keinginan saya adalah Anda bisa kemudian memahami dan mampu menjelaskan apa yang saya maksud, apa yang saya pertanyakan tadi. Supaya ketika kita membicarakan sebuah konteks permasalahan, kita sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Ya. Jadi kalau ada hal-hal yang Anda kurang pahami, silahkan aktif untuk mencari tahu sendiri apa pengertiannya, misalnya on rehmati hate, ada apa pengertiannya rehmati hate dan sebagainya. Bagaimana kemudian sosiologi hukum itu misalnya melakukan penilaian yang setara, apa yang dinilai dan sebagainya. Itu yang perlu Anda cari tahu ketika Anda tidak memahami apa yang saya sampaikan di video ini. Saya harap dengan pembelajaran aktif kalian, kita memiliki tingkat pemahaman yang sama sehingga kita mampu melakukan pembelajaran di topik-topik berikutnya. Terima kasih, sukses buat kalian semua dalam belajarnya. Semoga sehat selalu. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.